warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Batu Raden. Kali ini saya akan membagikan praktik baik dalam inovasi pembelajaran berdiferensiasi pada materi menulis teks deskripsi dengan tujuan pembelajaran menulis gagasan, pikiran untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks deskripsi. Pada proses pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang saya kombinasikan dengan model station rotation yang telah saya modifikasi. Saya juga menggunakan media Leker Kakak atau lembar kerja kerangka karangan. Pada proses pembelajaran ini, saya menggunakan diferensiasi proses, konten, dan produk untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik saya yang beragam. Pada awal tahun ajaran, sekolah saya sudah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk memetakan gaya belajar peserta didik yang beragam. Hasil pemetaan inilah yang kemudian saya jadikan acuan dalam memilih model pembelajaran yang saya gunakan. Proses pembelajaran diawali dengan mengkondisikan peserta didik serta lingkungan belajar. Saya juga melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk memetakan kompetensi dasar peserta didik pada topik yang akan saya ajarkan dengan cara mengajukan pertanyaan benar dan salah. Saya membagi peserta didik menjadi dua kriteria, yaitu peserta didik yang sudah paham dan paham sebagian. Pemetaan ini saya jadikan acuan dalam membentuk kelompok pada proses diskusi kelompok. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya terlebih dahulu memberikan pertanyaan pemantik untuk merangsang pemikiran kritis peserta didik sebelum materi pelajaran utama dimulai. Dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, saya memberikan permasalahan kepada peserta didik tentang bagaimana cara menyusun sebuah teks deskripsi dengan baik dan benar. Peserta didik memecahkan masalah tersebut secara berkelompok sesuai kemampuan kognitif awal mereka. Untuk membantu mereka dalam menyusun teks deskripsi, saya memberikan media Leker Kakang, lembar kerja kerangka karangan. Pada lembar kerja ini, setiap kelompok akan diminta untuk memilih suatu topik atau objek sesuai minat mereka masing-masing. Hal ini berfungsi agar produk yang dihasilkan peserta didik lebih beragam dan bervariasi sesuai minat mereka masing-masing. Pada kegiatan berkelompok inilah, saya menyisipkan model pembelajaran station rotation yang telah saya modifikasi. Model pembelajaran ini saya gunakan agar peserta didik memiliki proses dan pengalaman belajar yang beragam. Pada pelaksanaannya, saya membagi kelas menjadi 3 stasiun. Stasiun 1 adalah stasiun pengumpulan data, di mana pada stasiun ini setiap kelompok dipersilakan untuk mencari informasi di internet melalui gawai mereka berkaitan dengan objek yang akan mereka deskripsikan. Informasi tersebut dapat berupa konten video, artikel, ataupun lainnya sesuai dengan minat mereka masing-masing. Sehingga peserta didik dapat memperoleh konten yang beragam pada proses pembelajaran kali ini. Stasiun 2 adalah stasiun kolaborasi. Pada stasiun ini, peserta didik berkolaborasi dengan teman satu kelompoknya untuk menyusun sebuah kerangka karangan teks deskripsi. Stasiun 3 adalah stasiun guru. Pada stasiun ini, peserta didik berkesempatan untuk berdiskusi dengan saya berkaitan dengan teks deskripsi yang sedang mereka susun. Setiap kelompok mendapat waktu 15 menit di setiap stasiun dan akan berotasi hingga seluruh kelompok merasakan pengalaman belajar di seluruh stasiun yang disediakan. Setelah itu, peserta didik akan melakukan proses presentasi karya dengan teknik kunjung karya, di mana karya peserta didik berupa teks deskripsi ditempelkan pada tempat yang telah disediakan. Sebelum berkunjung, saya membekali setiap kelompok dengan 6 buah stiker bintang yang akan mereka tempelkan pada karya yang menurut mereka menarik, jelas, dan lengkap. Pada akhir pembelajaran, saya memberikan apresiasi kepada kelompok yang mendapat bintang terbanyak serta memotivasi kelompok lain untuk terus bersemangat dalam menyajikan teks deskripsi yang lebih baik. Saya juga membimbing peserta didik untuk menyimpulkan hasil belajar serta melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Pada akhir proses pembelajaran hari ini, saya menyadari bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik saya yang beragam serta memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi mereka yang beragam pula. Demikian video praktik baik yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.